Dari yang paling jarang keluar rumah, tapi sekarang berada paling jauh dari rumah, merupakan satu langkah perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Nama saya Anita Mbasa, berasal dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Guru Yayasan Tangan Pengharapan yang ditugaskan di FLC Gotap Mentawai pada bulan Juli 2022. Dari timur ke barat, begitulah julukan yang tepat untuk guru-guru yang berasal dari timur dan mengabdi di pedalaman Sumatera Barat. Hal-hal baru yang saya dapatkan dan orang-orang baru yang saya temui meyakinkan saya bahwa ketika kita berani melangkah, maka perubahan akan datang dalam hidup kita. Saat pertama kali ditugaskan di Gotap Mentawai, jujur perasaan takut menghantui. Rasanya terlalu jauh dari keluarga dan dari rumah. Namun dengan keyakinan saya tetap berani melangkah. Perbedaan suku, budaya, dan bahasa membuat saya belajar banyak hal. Mentawai yang terkenal dengan julukan Bumi Sikirei ini masih kental dengan adat dan budaya nenek moyang. Selain kehidupan tradisional, kehidupan sosial di kampung ini juga masih sangat asri. Namun di balik itu, pendidikan di desa ini masih dibilang jauh dari kata cukup. Kampung ini juga belum dijamah listrik dan juga sinyal yang merupakan hal penting dalam kehidupan. Terkadang, untuk kebutuhan mengajar, saat malam hari, kami mengerjakan media pembelajaran dengan bantuan senter HP dan lampu panel surya yang redup karena tidak bagus lagi. 3 bulan berlalu. Tadinya saya pikir saya datang untuk mengajar, namun saya yang banyak belajar. Belajar akan arti kehidupan yang sesungguhnya. Masyarakat di dusun ini sangat baik. Mereka dengan ramah mengajarkan hal-hal baru kepada saya. Selain itu juga, mereka suka berbagi hasil panen yang mereka punya, seperti durian, sagu, yang merupakan makanan pokok bagi mereka. Begitu pula anak-anak di sini. Sudah 5 tahun Tangan Pengharapan berada di Gotap. Anak-anak sudah terlatih untuk bersikap sopan, menghargai, dan saling membantu. Mulai dari hal-hal kecil seperti mencari kayu bakar untuk kami. Menyadari akan pentingnya pendidikan adalah hal yang selalu saya tanamkan kepada mereka. Mereka bebas bermimpi dan harus rajin belajar untuk menggapai mimpi mereka. Semenjak corona, sudah tidak ada lagi upacara bendera di sekolah. Namun sejak kehadiran saya mulai mengajak dan mengajar mereka untuk kembali melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Setiap hari Rabu, kami membuat kegiatan Rabu Baca. Mereka sangat antusias untuk datang membaca di rumah kami. Selain itu, setiap Sabtu, mereka bisa olahraga dengan senam bersama di halaman sekolah. Saya berharap perubahan-perubahan kecil ini akan terus dilakukan sehingga menjadi perubahan yang luar biasa suatu saat nanti. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Gotap Mentawai. Helping people live a better life. Yuk, pakai t-shirt terbaru dari Positive by YTP. Dengan desain Faith Over Fear, tersedia dalam berbagai size, jadi cocok untuk couple maupun keluarga. Buruan, cek stoknya ya, jangan sampai kehabisan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi call center kami. You buy means you donate. Life-changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari.
bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. $3.300 all in. Dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, glass boat, dan dapatkan free merchandise. Kalau hari ini Tuhan sampaikan sesuatu untuk mengampuni, ayo cepat lakukan. Saya sangat berkesan sekali karena ini pertama kali kami mengikuti grup dengan Pak Jojo dan Ibu Henny, dan luar biasa ya pelayanannya, dan semua teman-teman yang baru kita kenal pun merasa dekat sekali, itu seperti bersaudara, dan kami sangat happy di sini. Dan juga saya tidak menyangka bahwa bisa dibaptis di Sungai Jordan, ya, di luar expectation kita. Bagus sekali. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Segera rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Marlon Bolung, Terbaik Bagiku. Anda bisa dapatkan di seluruh digital platform kesayangan Anda. Kiranya mendatangkan kekuatan bagi semua yang mendengarkannya. Shalom Impact People, selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah join dalam ibadah online hari ini, dapat menginformasikan di kolom chat dari mana Bapak Ibu Saudara Anda berasal. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Friday Service. Jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan setiap ibadah Impact Community Indonesia tersedia subtitle bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sebentar kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Semuanya sekali lagi lihat kiri kananmu, katakan kamu luar biasa sekali dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bersuka di dalam Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Come on. Terima kasih Tuhan. Kami datang memuji menyembah Engkau saat ini. Dengan bangga sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Bersama-sama nyatakan, akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan diri. Yang bersyukur kepada Tuhan katakan sama-sama, ku
Senyumnya itu pasti manis banget. Coba lihat kiri kanan saudara. Adakah tanda-tanda yang mengucap syukur? Kali ini izinkan Tuhan mendengarkan pengakuan kita bahwa apapun musim hidup kita, segala hal yang Tuhan izinkan terjadi hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita bersuka dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ku mau tetap bersyukur. Come on. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Kehendakmu yang terjadi Tuhan. Kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Hari yang Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sama-sama. Sebab hari ini hari yang terbaik. Coba lihat dong kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, come on. Woo! We're going to sing it louder. Thank you, Lord. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. Church, we sing. This is prophetic, I can feel it in the air. We lead our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing up. Oh, turn it on, turn it on. This sound of praise, we make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we pray, well, I can feel the change as your presence now will fade. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lead on praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am turning on. Turning up this sound of praise, we make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, turn it up. Turning up this sound of praise, we make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sekali lagi. Katakan as we praise, well, I can feel the change as your presence now. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lead our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am. Sing it out, turn it up. Turning up this sound of praise. We make it louder than any other.
comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Percayakah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan berkata bahwa Dia Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kita, amin. Ketika kita menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga setiap kita yang lemah berkata, aku dikuatkan. Yang sakit berkata, aku disembuhkan. Aku dipulihkan, aku dimenangkan. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hatinya udah sama-sama nih, udah satu nih. Tapi gerakannya kayaknya belum satu. Bapak Ibu Saudara Impact People, ikuti gerakan saya dan singer hari ini. Katakan sama-sama. Our praise goes up. Your rain comes down. Cakep. Our praise goes up. Your rain comes down. Lagi Bapak Ibu Saudara. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes. Sing it one more time. Our praise goes up. Come on. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes down. Your rain comes down. Your rain comes down. With shout of praise, come on. With shout of praise, we celebrate. King of glory entering. You are riding on our praise. Oh Lord. Church, we sing. Turning up. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turning up his sound of praise. We make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turning up the sound of praise. We make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Our praise goes up. Your rain comes down. Church, we sing. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up. Pujian yang terbaik kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Rain comes down. Yang menyukakan hatimu, menyenangkan Engkau. Our praise goes up. Your rain comes. Our praise goes up. Our praise goes up. Oh, we worship you, Lord. Rain comes down. We sing praise to you, Lord. Our praise goes up. Your rain comes down. With shout of praise, come on. With shout of praise, we celebrate. King of glory entering. You were riding on our praise. Oh Lord, church, sing it loud, turn it up. Turning up this sound of praise. We make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Impact people, come on. Turning up this sound of praise. We make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. We give you praise. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Untuk selama-lamanya dalam hidup kami Engkau dimuliakan.
selama-lamanya dalam hidup kami Engkau ditinggikan Tuhan. Biarlah lewat apapun yang kami lakukan di hidup kami, kami mau tetap menyenangkan Engkau, muliakan nama-Mu Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Father, we thank you. We worship you in this place. The moon and stars, they wait. The morning sun was dead. The Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave. The war on death was waged. The power of hell forever broke. The grounds began to shake. The storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He's alive. He's alive forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He's alive. He's alive. Church, we sing, the ground began to shake. Come on. The grounds began to shake. The storms are rolled away. His perfect love could not be overcome. Now there, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He, forever
percaya ribuan tahun yang lalu, ketika Yesus berkata, "It is done, it is finished." Setiap kelemahan kami, kutuk yang mengikat kami, kesakitan kami, penderitaan kami tahu Yesus berkata, "Sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai." Dan hari ini kami menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji menyembah Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah, 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 we sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb, church, lift up your voice and sing. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb, we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He's alive. Forever He's glorified. Forever He's lifted high. He's alive. He's alive. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. We glorify you, Lord. We magnify your name, Jesus. Name above all names. Name above all names. His name is Jesus. Saat ini kami persembahkan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Pujian ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. For you are worthy, Lord. Engkau layak. Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu saat ini kami sedang berdiri menyembah Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami mau berkata, Tuhan kami lebih besar. Tuhan kami lebih dahsyat. Tuhan yang kami sembah lebih luar biasa lagi. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Untuk apapun yang terjadi, deklarasikan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dan kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu dikenapi dalam hidup kami. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari bersama-sama terima dan alami kemenangan dalam Tuhan. Serukan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi nyatakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang Yesusku terlebih besar. Menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan iman kami bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan Impact Peoples bersama-sama katakan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berbicara buat kami lewat firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu dan cara yang mudah dimengerti. Ya, sementara kami mendengar firman Tuhan, iman kami bangkit, kehidupan kami dipulihkan, hati kami dikuatkan, pola pikir kami diubahkan, dan kami percaya kami akan berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita demi nama Yesus Kristus. Kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema terang dunia. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Matius 5:14-16. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Banyak orang suka dengan perbuatan Yesus, tapi jarang sekali orang memperhatikan pengajaran ataupun pesan daripada Tuhan Yesus. Banyak orang senang dengan tangan Tuhan Yesus, mujizatnya, pertolongannya, berkatnya. Tapi jarang sekali orang memikirkan struktur berpikir Yesus. Kalau Anda baca buku, dengarkan seminar ataupun khotbah seseorang, saya cuma encourage agar saudara jangan cuma catat isinya, tapi saudara bisa pelajari struktur berpikir orang itu. Karena dengan Anda pelajari struktur berpikir orang itu, Anda akan menangkap pesan yang disampaikan, walaupun mungkin kita nggak bisa mengerti semuanya. Dengan kita mempelajari struktur berpikir orang tersebut, maka kita akan jadi mengenal orang tersebut. Dengan kita belajar struktur berpikir orang tersebut, maka kita akan mudah untuk melakukan apa yang disampaikannya. Nah, saya senang bahwa Yesus
mengajarkan bukan cuma sisi berkat, tapi Yesus juga mengajarkan tujuan kita ada di muka bumi ini, yaitu untuk menjadi terang bagi dunia. Waktu itu, Yesus ngomong di depan followernya yang begitu banyak, dan sebelum dia memilih 12 murid-muridnya, dia menaruh iman yang begitu besar kepada para pengikutnya bahwa kamu adalah terang dunia. Wow, dia punya iman kepada kita bahwa kita punya kapasitas bukan sekadar jadi berkat bagi kampung, bukan sekadar jadi berkat bagi keluarga, tapi kita punya kapasitas untuk jadi berkat bagi dunia. Yang menarik, Tuhan punya iman kepada kita bahwa kita punya kapasitas bukan cuma jadi pengaruh bagi orang sekeliling kita, tapi kita bisa punya pengaruh bagi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya terang selalu bicara tentang influencer. Terang selalu bicara soal pengaruh. Sudah tahu kenapa gelap ada? Gelap adalah suatu kondisi di mana ketiadaan terang. Sebab ketika terang hadir, gelap pergi dengan sendirinya. Berarti kita bisa melihat begitu ada terang, maka kegelapan tidak ada lagi. Kegelapan tidak lagi berkuasa ketika terang hadir. Apa itu influence? Influence adalah orang yang mampu mempengaruhi sekitarnya. Ada 3 jenis influencer. Yang pertama, influencer mikro, yang followernya atau pengaruhnya 1000 sampai 100.000. Kalau saudara punya follower di IG, TikTok, ataupun subscribe di YouTube 1000 sampai 100.000, influence Anda adalah mikro. Yang kedua jenis influencer, influencer makro. Yang followernya atau subscribe-nya 100.000 sampai 1 juta. Yang ketiga influencer mega. Followernya 1 juta ke atas. Kita bersyukur Ibu Gembala kita, Ibu Heni, subscribe-nya 1 juta di YouTube-nya. Berarti influencer mega. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus punya iman untuk saudara, bahwa saudara bukan cuma punya kemampuan menjadi influencer mikro, makro atau mega, tapi lebih dari mega, yaitu dunia. Anda bisa jadi pengaruh buat 6 miliar manusia di muka bumi ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Sepertinya wajah saudara meragukan saya sekali. Sadar atau tidak sadar, kita punya kemampuan untuk memberi pengaruh. Saya beri contoh. Suatu kali ada orang berbadan besar berdiri di tengah kota yang padat dengan penduduknya. Dan dia terpesona untuk lihat ke atas. Dan dia enggak berkutik. Dia begitu menikmati memandang ke langit. Lalu kemudian yang terjadi adalah orang-orang di sekitar Bapak ini ikut lihat-lihat ke atas. Dari mulai anak kecil lagi naik skateboard, maupun orang dewasa yang pegang tongkat, orang tua ikut-ikut lihat ke atas. Baik orang yang sedang sibuk lagi pegang HP, ataupun lagi pegang tentengan shopping bag, ikut-ikut lihat ke atas. Lalu kemudian ada seorang anak muda memberanikan diri dan bertanya sama pria ini, "What are you looking for?" Apa yang kamu lihat, apa yang kamu cari di atas? Dari tadi saya lihat di atas gak ada pelangi, gak ada bintang, gak ada meteor, gak ada pesawat terbang, gak ada sesuatu yang menarik, gak ada apa-apa, kosong melompong. Kenapa kamu begitu terpesona melihat ke atas? Dan kemudian bapak ini
mulai menengok dan melihat anak muda dia. I'm sorry young man. Karena saya sedang sakit leher. Jadi buat saya lebih enak lihat ke atas daripada lihat ke bawah. Wow. Bayangkan. Orang sakit leher aja bisa mempengaruhi sekelilingnya. Adakah dia saudara sedang sakit leher? Saya beritahu. Kalau yang sakit leher bisa mempengaruhi sekelilingnya, apalagi saudara yang tidak sakit leher, bisa mempengaruhi 6 miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Yang percaya beri tepuk tangan yang beri buat raja kita. Nah, kita akan belajar bagaimana prinsip menjadi terang dunia. Yang pertama, terang harus berbeda menyolok dengan gelap. Terang harus berbeda nyata, signifikan, berbeda keras dengan gelap. Yesus berkata dalam Matius 5:14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang ada di atas gunung yang terang benderang pasti akan kelihatan. Pasti akan nyolok sekali. Pasti akan bikin perbedaan dengan sekeliling yang gelap. Yesus sedang memberikan penekanan kepada kita. Hey, kamu itu bukan gelap dunia. Kamu ini adalah terang dunia. Karena kegelapan lebih banyak daripada terang, itu sebabnya kamu perlu berbeda nyata agar kamu bisa mempengaruhi kegelapan. Karena terang sama gelap tidak bisa berada di tempat yang sama. Kegelapan terjadi karena ketiadaan terang. Ketika terang hadir, kegelapan secara otomatis akan sirna dengan sendirinya. Makanya di dalam penciptaan di hari pertama, kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 2, di mana bumi belum berbentuk dan kosong serta gelap gulita, menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sebelum Tuhan menciptakan benda-benda yang lain, penciptaan yang lain, karena dunia ini gelap, makanya yang Tuhan pertama kali ciptakan adalah terang. Dan yang menarik, terang selalu ada di atas kegelapan. Kegelapan tidak akan pernah menang sama terang. Kuasa gelap gak akan mungkin bisa mengalahkan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus selalu ada di atas kita. Makanya saya selalu senang di dalam doa saya. Selalu berkata begini. Musuh yang ada di depanmu jauh lebih kecil daripada Tuhan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa dikalahkan. Maut aja dikalahkan, apalagi penyakitmu. Maut aja dikalahkan, apalagi cuman problema rumah tanggamu. Kalau maut aja dikalahkan, apalagi cuman problema soal pekerjaanmu, dia sanggup untuk tolong. Karena terang lebih berkuasa dari gelap. Di depan saya ada beberapa objek, di mana saya taruh objek pertama yaitu lilin, dan saya taruh cairan tinta yang warna hitam di sekeliling lilin ini. Dan Tuhan katakan bahwa kita harus jadi terang agar bisa mempengaruhi kegelapan, bisa mempengaruhi dosa. Sekeliling ini susah dipengaruhi unless you have a light. Kalau Anda tidak punya terang, maka Anda nggak akan bisa mempengaruhi kegelapan. Apa yang terjadi dengan terang ini? Anda akan lihat bahwa terang ini mulai menyedot, mulai menghisap secara pelan-pelan
kotoran, kegelapan yang ada sekitarnya. Sehingga sekeliling dunia menjadi bersih. Terang selalu ada di atas kegelapan. Itu sebabnya kalau Anda ingin menjadi seorang lebih daripada pemenang, jangan hidup dalam kegelapan. Kalau Anda mau hidup lebih daripada pemenang, Anda harus hidup di dalam terang. Dan terang Anda jangan redup. Terang Anda jangan kotor. Kalau terang Anda kotor, Anda nggak akan mungkin bisa menghisap, Anda nggak akan mungkin bisa mengalahkan kegelapan. Anda nggak bisa main-main di gray area untuk mempengaruhi lingkungan. Anda harus nyata berbeda dengan kegelapan. Nggak bisa kita kadang-kadang hidup dalam terang, kadang-kadang hidup di dalam kegelapan. Kita nggak bisa kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang tidak berapi-api. Kita nggak bisa hidup mempengaruhi sekeliling. Kalau kita kadang-kadang rajin, kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang kita kudus, kadang-kadang najis. Kadang-kadang kita cinta Tuhan, kadang-kadang kita cinta mammon. Gak bisa kita mempengaruhi lingkungan kalau kita masih ada di gray area. Kadang jujur, kadang jadi penipu. Itu sebabnya Tuhan berkata keras dan ini sangat mengerikan sekali. Ini yang paling saya takutkan. Dalam Wahyu 3:16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, karena kamu tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata memuntahkan itu artinya begini, Anda sudah ada di dalam Tuhan, tapi Tuhan tolak. Tapi Tuhan buang. Ini yang paling saya takutkan dalam kehidupan. Jangan sampai saya sudah jadi hamba Tuhan, ketika pengangkatan terjadi, ketika Yesus datang kali kedua, saya nggak dijemput. Karena saya main di gray area. Saya nggak mau berbeda nyata dengan kegelapan. Saya mau bermain-main sedikit dengan kegelapan. Ini yang paling saya takutkan. Dan saya berharap hal ini nggak terjadi juga dengan saudara. Saudara harus bikin perbedaan dengan sekeliling. Sementara orang malas untuk kerja, Anda bisa doing extra mile. Kerja rajin, kerja tulus, kerja cerdas. Kalau kerja itu jangan cuma semangat, tapi harus tulus. Banyak orang kerja nggak tulus, makanya akhirnya hatinya bulus. Sementara sekelilingmu kalau janji itu ngaret. Tapi kalau Anda janji bisa tepat waktu. Saya belajar tepat waktu dari Pak Paulus Bambang, salah satu pembicara kita. Saya kalau janji sama dia pasti datang setengah jam sebelumnya. Saya bilang, kenapa Bapak Paulus Bambang, kalau janji sama orang kok lebih awal, lebih cepat. Padahal saya datangnya gak terlambat, tapi dia datang lebih dulu. Dia bilang begini, saya sering sekali kerja sama orang Jepang. Kalau saya janji sama orang Jepang jam 4, dia udah datang setengah 4. Hal inilah yang membuat saya jadi belajar. Kenapa Jepang menjadi salah satu negara maju? Karena mereka gak pernah delay. Mereka selalu tepat janji. Makanya mereka jadi negara maju. Kalau Anda mau maju, perhatikan hal yang kecil. Janji sama orang, jangan telat. Sejak itu, saya belajar untuk janjian sama siapa aja bisa tepat waktu. Di mana para pedagang jual barang gak jujur. Tapi Anda berani jual barang dengan jujur. Baru beberapa hari yang lalu, ada 2 pengerja kami memberi kesaksian. Beliau ada di tempat ini. Di mana kami sedang ada pertemuan di Zoom. Dia memberikan kesaksian. Bahwa dia dulu adalah karyawan jual mesin AC. Dia punya pimpinan dan bos. Suatu kali ada customer membeli mesin AC. Dan kemudian customer itu berkata, apakah mesin ini baru? Yes, ini mesin baru. Coba kamu cek lagi.
apakah ini mesin baru? Dia telepon sama pemimpinnya, ownernya. Apakah benar ini mesin AC yang baru? Pimpinannya berbohong dan berkata, yes, ini mesin baru. Lalu kemudian customer itu membeli mesin AC. Dan ketika sampai di perusahaannya dicek, dibongkar, ternyata mesin itu mesin bekas. Mesin yang sudah pernah dipakai. Lalu dia samper balik kepada anak Tuhan ini. Hei, kamu bohong. Kamu ngomong jual mesin baru. Tapi waktu kami bongkar, bekas olinya ada di dalam. Wah, dia malu sekali. Dia gak enak hati sama sekali. Ternyata pimpinan yang berbohong sama dia. Kemudian dia sebagai karyawan, doing extra mile. Dia berkata begini, Pak, saya gantikan yang baru. Bapak gak usah tambahkan lagi, saya minta maaf. Dari kos saya sendiri. Dia keluarkan dari uang pribadinya untuk menggantikan dengan mesin yang baru kepada customer ini. Dia sangat sedih akan pimpinannya sebagai pedagang yang tidak berintegritas. Dia harus menggantikan persis khotbah istri saya tadi. Bahwa kalau sudah berjanji, kalau kamu sudah sumpah, tepati sekalipun itu merugikan kamu. Karena orang pegang janji kamu, orang pegang perkataanmu. Kalau kamu punya perkataan dan janji gak bisa dipegang, bagaimana orang bisa percaya lagi? Mau gak mau dia keluarkan dari kantong pribadi. Karena bosnya tidak mau bertanggung jawab. Demi menyelamatkan perusahaan itu. Dan guys, apa yang terjadi? Gak lama setelah itu, perusahaan ini tutup. Dan dia dipercayakan untuk memegang perusahaan mesin AC. Di handle sendiri. Dan perusahaan ini jauh lebih berkembang daripada perusahaan sebelumnya, tempat di mana dia bekerja. Wow. Orang tuh kalau berani berbeda nyata, dia akan menuai kepercayaan. Salah satu di komunitas kemarin di Zoom itu, cerita lagi yang lain. Dia pedagang berlian. Dia berkata, kami juga pernah mengalami hampir mirip-mirip. Di mana ada customer menanyakan berlian di toko kami. Dan kami salah kasih harga. Harganya kemurahan. Kami salah kalkulasi. Dan begitu dia udah bayar, baru kami sadar karatnya lebih tinggi daripada harga yang semestinya saya tunjukkan. Tapi karena kami sudah berjanji dan kami sudah oke, udah transaksi, kami harus pegang perkataan kami. Istri berkata, nggak bisa jual dong, batalkan transaksi. Jangan dong, kita rugi sebagai toko. Suami berkata, no, kita harus pegang janji. Kita harus excellent. Bukan cuma dari cara kerja, tapi excellent dalam integritas. Dia rugi. Dia harus berkata, ya silakan Pak, saya yang rugi. Saya yang minta maaf salah memberikan informasi harga. Tapi paling tidak Bapak tidak dirugikan. Yang penting Anda tidak dirugikan. Customer ini kaget sekali. Dan sejak itu, dia jadi customer yang setia. Dia kembali lagi untuk bertransaksi. Membelikan berlian untuk keluarganya, berlian untuk anaknya, berlian untuk saudaranya dan sebagainya. Dia begitu sering kali menceritakan kemana-mana tentang perusahaan toko berlian ini yang begitu berintegritas. Terang harus berbeda nyata dengan kegelapan. Saya percaya kalau teman saya bisa lakukan hal ini, pengerja di gereja ini bisa lakukan hal ini, Tuhan yang sama akan menolong saudara untuk saudara bisa jadi orang yang berintegritas dan tepat dengan janji saudara. Yang kedua, prinsip menjadi terang. Terang itu memberi petunjuk. Terang itu memberi kejelasan. Dalam kegelapan, pandangan kita jadi terbatas. Iya apa tidak?
Dalam kegelapan produktivitas kita jadi terganggu. Bahkan melihat telapak tangan kita kalau di dalam kegelapan, kita nggak bisa lihat. Gimana kita mau jalan, pasti berbenturan. Gimana kita mau kerja di dalam tengah-tengah kegelapan, pasti akan berhenti total. Makanya kalau Anda lihat perbaikan-perbaikan jalan, walaupun di tengah malam dikerjakan, itu lampunya disorot begitu sangat kuat. Karena orang akan berhenti bekerja saat dalam kegelapan. Dan ini dia, di dalam kegelapan orang jadi nggak aware siapa yang ada di sekelilingnya. Dalam kegelapan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam kegelapan kita susah membedakan mana uang orang dan mana uang kita. Di dalam kegelapan sulit membedakan mana barang orang dan mana barang kita. Dan ini yang mengerikan. Orang-orang yang tinggal dalam kegelapan sulit membedakan mana istri orang dan mana istrinya. Dan ini dia, seringkali orang-orang kalau dia tinggal dalam kegelapan, pulang dari tempat kerja, seringkali salah rumah. Karena dia nggak tahu rumahnya di mana. Dia menyelonong masuk rumah orang. Kenapa? Karena dia tinggal dalam kegelapan. Nah, yang unik, perhatikan ini. Manusia punya kemampuan beradaptasi yang tinggi. Kalau dia udah terlama dalam kegelapan, dia akan beradaptasi dalam kegelapan. Dan orang itu akan terbiasa dan suka tinggal dalam kegelapan. Mereka tidak mau lagi menerima opsional yang lain selain berada di dalam kegelapan. Kemudian dia mulai menghindari terang dan suka berada di area-area yang gelap. Kenapa? Karena udah beradaptasi tinggal dalam kegelapan. Sebagai contoh, tadi pagi saya biasanya kalau habis bangun pagi minum air, saya ke belakang karena sakit perut, betul? Nah, istri saya tuh paling gak tahan kalau mau kencing. Dia habis make up, kemudian masuk ke kamar mandi. Ju, cepet! Nah, gue lagi ini kok. Lagi urusan dengan panggilan alam. Nggak bisa, cepet. Ya udah, akhirnya saya cepet selesaikan. Kemudian dia pegang gunting kuku di tangan. Dia langsung masuk, gantikan tempat duduk di toilet itu untuk kencing. Bau banget. 3 detik bau. Kemudian dia udah gunting kuku. Cetek. Saya bingung. Wow, cepat sekali dia beradaptasi. Dia menikmati. Cetek. Wow, saya salut sekali sama istri saya yang menikmati beradaptasi dengan bau yang begitu luar biasa. Dalam 3 detik berhenti dan dia menikmati di toilet itu. Nah, Anda bisa bayangkan kenapa banyak orang yang suka sekali dengan nonton pornografi dan susah lepas. Karena dia udah beradaptasi. Kenapa banyak orang yang susah sekali untuk bisa bebas dari minum-minuman, dari judi, dari perselingkuhan. Karena sudah beradaptasi. Nah, orang-orang demikian kita perlu bantu. Kita perlu beri petunjuk. Kita perlu temani. Kita perlu tuntun agar dia bisa keluar dari kegelapan. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, Daud ngomong ini karena waktu itu belum ada alat yang namanya disebut dengan lampu. Makanya zaman dulu
Karena tidak ada lampu, mereka pakai pelita atau lilin. Dan rata-rata orang-orang zaman dulu sepatunya itu di atasnya ada semakin tempat, ada tempat untuk menaruh yang namanya pelita. Supaya pada waktu dia berjalan di tengah-tengah malam, dia bisa mengikuti arah jalan. Untuk menerangi langkah-langkah mereka. Inilah yang disebut kenapa firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena firman itu seperti pelita yang menuntun untuk kita bisa keluar dari kegelapan. Untuk kita bisa keluar dari ikatan. Nah, sama dengan orang-orang yang ada di dalam kegelapan, yang sudah terbiasa beradaptasi dalam kegelapan. Kita perlu menuntun mereka menjadi pelita. Bukan untuk kita tembak terang ini di mukanya. Seringkali kita sebagai anak Tuhan sukanya bukan menuntun, tapi justru membombardir orang dengan firman Tuhan. Mengintimidasi mereka dengan firman Tuhan. Hei, keturunan ular beludak, bertobatlah. Tubuhmu bait Allah, jangan kau pakai untuk rokok. Saya beritahu, apa yang terjadi waktu saudara ngendarai mobil, tapi kemudian ada orang yang kasih dim sama saudara. Pasti Anda akan keselauan. Anda mau gak mau akan menghindar. Kalau Anda gak bisa menghindar, saudara bisa tabrakan. Demikian banyak sekali orang Kristen memakai firman bukan untuk jadi petunjuk jalan hidup orang, jalan hidupnya sendiri, tapi seringkali memakai firman untuk saling menembak. Akibatnya orang itu terjerumus makin dalam di dalam dosa. Akibatnya orang itu makin menghindar sama terang karena gak terbiasa lihat cahaya yang begitu sangat tajam. Makanya saya senang sekali sama Yesus. Untuk Yesus menjangkau Matius sebagai orang pemungut cukai yang dilakukan sama Yesus, dia tidak hantam dengan intimidasi firman Tuhan, tapi dia duduk makan dengan Matius. Dia bangun hubungan. Disitulah Matius bertobat. Sama hal dengan Sakius, seorang pemungut cukai yang dibenci sama masyarakat orang-orang di Yeriko. Karena pemungut cukai adalah anteknya orang Romawi. Dia dibayar sama orang Romawi untuk memeras banknya sendiri. Yang Yesus lakukan, Yesus ajak bangun hubungan. Kalau Anda tahu ada orang-orang yang sudah terbiasa beradaptasi dengan hidup dalam kegelapan, Anda harus menjadi terang yang menunjukkan arah dan bersahabat sama mereka. Karena hubungan melahirkan otoritas. Kalau Anda gak punya hubungan, Anda gak punya wibawa untuk ngomong. Tapi kalau Anda punya hubungan, Anda punya wibawa untuk ngomong. Kenapa anak kita lebih dengerin pacarnya daripada orang tua? Karena pacarnya lebih punya banyak waktu dengan dia daripada orang tuanya. Yang ketiga, yang terakhir. Kemudian saya selesai. Prinsip menjadi terang. Terang memberi damai. Di dalam kegelapan melahirkan ketakutan. Tapi di dalam terang melahirkan kedamaian. Kegelapan meresahkan. Tapi terang memberikan ketenangan. Kegelapan itu menjengkelkan. Saya beri contoh. Kalau kita lagi seru-seru asik nonton final bola. Untuk mengikuti tim kesayangan kita. Tiba-tiba mati lampu. Pasti gitu. Rasanya kita pengen lempar itu TV ke tembok. Ya. Kenapa? Gelap itu merasakan. Tapi terang memberikan ketenangan. Makanya waktu mati lampu biasa anak jadi nangis. Anak gak suka dengan kegelapan. Gak usah jauh-jauh 10 bulan yang lalu. Waktu Gereja Impact Community Indonesia kita resmikan di tempat ini 16 Oktober tahun lalu. Di mana kita sudah mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin.
tim praise and worship, tim drama, tim dancer, guru-guru sekolah minggu, tim pembicara, dan sebagainya, tim multimedia. Sudah mempersiapkan begitu baik. Tapi 5 menit sebelum ibadah dimulai, ibadah pertama dimulai, jam 9 kurang 5, lampu padam. Kita semua panik. Semua jadi bingung. Karena ingat, kegelapan memberikan keresahan, kebingungan. Semua tim praise and worship, firman Tuhan dan ibadah lain sebagainya jadi bingung. Mau dibawa kemana? Dan serba dipaksakan. Gak ada mikrofon, dipaksakan nyanyi tanpa mikrofon. Saya ingat sekali Marlon Bolong waktu dia mimpin di ibadah pertama kita. Wow, dia teriak-teriak keringetan tanpa mikrofon dengan semangat. Kemudian juga Ibu Hendy dan saya harus khotbah tanpa mikrofon dengan semangat. Seperti dipaksakan. Panas. Tapi terus terang saya salut sekali sama saudara. Saudara tidak beranjak. Dan anak-anak sekolah minggu tidak beranjak. Mereka happy-happy aja. Walaupun panas. Sebelum ibadah kedua berakhir, lampu menyala seketika. Langsung yang paling teriak adalah anak-anak sekolah minggu. Yeay! Seperti mereka bersorak tembok kiriku. Sama tembok kiriku. Betapa bersuka citanya. Kenapa? Karena terang memberi damai. Matius 5 ayat 9. Ayat terakhir. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita bisa membedakan antara anak Allah dan anak dunia bukan dari prestasinya, bukan dari pencapaiannya, bukan dari kepemilikannya, bukan dari dia punya kemampuan, tapi kita bisa membedakan antara anak Allah dengan anak dunia. Apakah dia membawa damai atau menjadi troublemaker? Seseorang yang membawa damai, dia bisa menyelesaikan masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi beres. Tapi seseorang yang menjadi troublemaker, dia selalu bikin ulah. Yang tadinya gak ada masalah, jadi ada masalah gara-gara dia. Yang tadi ada masalah, jadi banyak masalahnya gara-gara dia. Nah, sudah bisa lihat itu. Bedanya antara peacemaker sama troublemaker. Nah, orang-orang yang membawa damai, memiliki watak cinta damai. Cinta damai berarti menginginkan dan bersuka cita dengan perdamaian. Jika terjadi perpecahan, seorang pembawa damai akan berupaya sebisa mungkin untuk memperbaiki keretakan. Orang yang membawa damai memiliki watak tutur kata damai. Apakah perkataanmu ini pemicu api pertikaian atau perkataanmu justru memadamkan api pertikaian? Saya tutup dengan cerita terakhir. Di mana waktu istri saya tahun Februari, tanggal 14 Februari pas Valentine, diminta untuk diundang berbicara di Kick Andy. Di acara Kick Andy di Metro TV. Setelah dia berbicara, di interview dan sebagainya A sampai Z. Kemudian jam 11 malam waktu itu saya sedang ada di kota Surabaya. Istri saya di Jakarta, saya sedang ada pelayanan di sana. Jam 11 malam saya udah mau istirahat, tiba-tiba telepon saya berdering. Di konteks sama seorang pengusaha yang dulu pernah mensupport kami. Memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang ada di NTT setiap 2 bulan sekali 15-20 ton. Cukup besar. Dan dia telepon, Jojo, kau masih ingat saya? Karena sudah lama tidak kontak. Jadi dia tiba-tiba kontak dengan nada yang cukup tinggi. Jojo, kamu masih ingat saya? Yes, Pak, saya ingat. Tadi istri kamu betul masuk King Andy? Ya. Saya mau tanya, kenapa? Waktu ditanya sama Andi Noya, dari mana dana donasi yang kamu dapatkan? Kenapa istrimu menyebut dari Tuhan dan dari mana-mana?
kenapa kamu tidak sebut nama saya? Saya bilang, Pak, minta maaf. Karena waktu untuk berbicara cuma dikasih 5 detik memberikan jawaban. Tidak boleh lebih dari 5 detik karena ada pertanyaan berikutnya. Dan waktu terbatas. Dan istri saya gak kepikiran menyebutkan nama donatur. Itu sebabnya dia berkata dari Tuhan dan dari teman-teman yang mengenal kami, orang-orang yang tahu kami disupport. Kita gak bisa sebutkan nama satu-satu. Langsung dia teriak, dasar kacang lupa kulit, kurang ngajar kamu. Kau bikin malu saya di depan teman-teman. Jangan berpikir bahwa saya gak bisa bunuh pelayanan kamu. Wah, dia sebutkan nama-nama hewan yang ada di kebun binatang satu-satu. Saya ingat pembawa damai memiliki watak dengan kata-kata yang memberikan kesejukan. Saya berkata, minta maaf sekali, Pak, kalau istri saya tidak sempat menyebutkan nama. Karena waktu dan mungkin saja tidak kepikiran dan mungkin saja bisa di-cut. Karena itu tapping siaran ulang yang kita tapping sebelumnya. Karena istri saya menyebut dari Tuhan aja di-cut, diedit lagi. Dia marah-marah, dia maki-maki. Saya berkata, I'm sorry. Saya diam saja. Kemudian dia matiin telepon, jebret. Saya doa, saya lepaskan berkat. Biasa ini sebuah prinsip. Orang yang mendoakan musuh dan suka mengampuni, mudah tidur. Tapi orang yang susah mengampuni dan susah berdoa bagi musuhnya, susah tidur. Jadi saya gak lama setelah berdoa buat dia, saya tidur. Setengah jam kemudian, dia telepon lagi. Udah dimaki-maki setengah jam, udah jam 12 nih. Dia telepon lagi. Kalau sore jadi saya, jadi sudah angkat atau sudah matiin? Jelas kita pengennya daging sih, matiin aja. Kan jam berapa lu, 12. Kemudian saya angkat. Jojo, session 2 sudah. Season 2 sudah. Dimaki-maki lagi. Yes, Pak. Gara-gara saya marah-marahin kamu, saya jadi gak bisa tidur. Saya jadi gak damai. Dan istri saya kasih masukan. Lu udah gak bantu, ya udah. Gak usah marah-marahin orang. Kalau lu gak mau bantu, ya udah. Mau nyakitin orang. Jo, bersediakah kamu memaafkan saya? Sudah setengah jam yang lalu, Pak, saya doakan Bapak. Saya sudah memaafkan. Pasti sudah. Supaya saya bisa tidur. Bolehkah saya berdoa buat Bapak? Boleh, saya doakan dia. Amin. Setelah itu dia gak telepon lagi. Berarti sudah bisa tidur. Orang yang cinta damai, dia berupaya keras untuk memulihkan keretakan. Saya rindu untuk setiap saudara bisa menjadi pembawa damai. Karena Anda bukan gelap dunia, tapi Anda adalah terang dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman yang telah menuntun menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mengingatkan kami bahwa terang itu berbeda nyata, berbeda nyolok dengan gelap. Dan terang itu memberi petunjuk, memberikan direction. Kami belajar untuk tidak menembak, mengintimidasi seseorang dengan firman. Tapi kami mau jadi sahabat dan menunjukkan jalan yang baik buat mereka. Yang ketiga, kami belajar prinsip untuk menjadi terang. Yaitu terang membawa damai. Memiliki tutur kata yang sopan dan menyejukkan. Tuhan tolong untuk setiap kami bisa meredam semua kegelapan dengan kami menjadi terang di tengah-tengah sekitar kami. Mari hidupkan kembali. Kalau terang kami mulai redup, kalau terang kami mulai tertutup, mari angkat sehingga terang kami makin bercahaya. Dan kami boleh jadi pengaruh yang besar sehingga kegelapan tidak ada lagi di sekitar kami. Yang adalah damai sejahtera, sukacita,
dan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan. Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan, dilakukan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hai positive people, seringkali masalah-masalah kehidupan kita dan ketidakpastian akan masa depan membuat kita jadi khawatir, takut, dan cemas. Namun kualitas iman membawa rasa percaya yang begitu kuat untuk tetap menghadapi dan menerjang semua itu. Jadi biar semakin ingat bahwa hidupmu akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan, pakai desain kaos terbaru yaitu Faith Over Fear dari Positive by YTP. Dengan beberapa warna yang ada, dan juga jangan lupa untuk pakai koleksi terbaru dari batik Tangan Pengharapan, dan bisa couple juga. Cocok untuk kamu pakai ke acara non-formal ataupun formal pastinya. Jangan sampai kehabisan, pesan sekarang karena you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568 untuk pembelian Shopee dan Tokopedia dengan kata pencarian Tangan Pengharapan. Dan khusus untuk teman-teman di Jakarta sekitarnya, Anda dapat langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia lantai P3. Untuk pencarian di Google, Anda dapat mengetik Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam ibadah online Saturday Service besok 23 September jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah live streaming hari Minggu 24 September jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus ikuti bersama dengan kami ibadah online Friday Service setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Seperti hari ini, ibadah Saturday Service setiap Sabtu malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah hari Minggu setiap jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus. Dan bagi teman-teman semua yang berjiwa muda, anak-anak muda, mari bergabung bersama dengan kami dalam ibadah Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube Impact Community Indonesia, dan juga secara onsite khususnya yang di Kelapa Gading sekitarnya. Ayo bersama-sama dengan kami ibadah Impact Youth onsite di Mall of Indonesia lantai P3 jam 5 sore juga. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya ibadah mingguan saja hari Minggu, tapi kami punya ibadah kelompok sel yang kami beri nama Impact Family. Anda dapat bergabung bersama dengan kami karena komsel bisa berupa lewat Zoom, dan juga ada komsel onsite bagi saudara yang tinggal di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin lebih bertumbuh bersama-sama dengan kami dalam iman dan memiliki keluarga rohani yang saling mendukung, mendoakan satu dengan lainnya, Anda dapat mendaftar di 0811 9777 745. Berikutnya akan ada acara Impact Society Networking Day bagi seluruh jemaat Impact Community Indonesia, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum berkomsel, bersama dengan kami hari Sabtu 23 September 2023 jam 2 siang sampai jam 4 sore di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Akan ada acara menarik, ada games, dan ada undian berhadiah. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera. Dan akan diadakan baptisan air hari Minggu tanggal 24 September 2023 jam 5 sore di Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, memberikan diri untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca Anda, atau dapat menghubungi kami di 0811 9777 745. Selanjutnya, ada seminar Marriage and Parenting, yaitu pernikahan dan pola asuh anak, yang akan diadakan secara onsite dan online hari Sabtu 30 September 2023 di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3 jam 10 pagi sampai 12 siang. Sebagai sarana untuk membantu Anda sebagai pasangan dalam pernikahan untuk semakin saling mengenal, saling menolong, dan berjalan bersama-sama dalam kehendak Tuhan. Hanya dengan donasi sebesar Rp35.000 saja Anda dapat mengikuti acara ini. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0811 9777 745. Akan segera rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Marlon Bolung, Terbaik Bagiku, pada tanggal 27 September 2023.
Anda dapat mendapatkannya di seluruh digital platform kesayangan Anda. Begitu juga dengan 2 single Ichi Worship sebelumnya, yaitu Jawaban Hidupku featuring Michael Panjaitan dan juga Alasanku Hidup featuring Yesus Abraham. Kiranya mendatangkan kekuatan, jadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mensupport pelayanan Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan, Anda dapat memberikannya via scan QR Code yang ada atau via transfer yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan gak akan pernah berhutang bagi setiap anak-anaknya. Dan di bagian kita mengucap syukur buat setiap kebaikannya dan mensupport apa yang Tuhan kerjakan, percayakan bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah ini Tuhan, Friday Service yang ada dari awal sampai akhirnya. Ada Tuhan di sana. Kami percaya Tuhan bahkan setiap kata-kata firman-Mu jadi berkat bagi setiap umat-Mu yang ada. Mendatangkan kekuatan, mendatangkan arahan bagi mereka untuk mengerjakan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, bahkan dalam segala kerinduan mereka, dalam segala doa-doa mereka. Kami percaya Tuhan ada di sana, menjadi jawaban bagi setiap umat-Mu yang ada. Berdoa Tuhan, umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, kami berdoa Tuhan biar Tuhan yang bukakan pintu berkat bagi umat-Mu yang ada. Mereka bisa mengalami Tuhan lewat berkat-berkat-Mu yang ada Tuhan. Bahkan mereka merindukan kesembuhan, pemulihan keluarga, keturunan, pasangan, pekerjaan, pendidikan. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan yang sanggup memberikan bagi setiap umat-Mu yang ada. Bahkan selagi mereka menunggunya ada kekuatan daripada Tuhan untuk tetap mereka melangkah dalam rencana Tuhan. Ada iman percaya yang sungguh bahwa waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu yang mengambil bagian, mensupport setiap pelayanan kami Tuhan, yang kami kerjakan di Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Tuhan kami berdoa, Tuhan memberkati mereka, lebih lagi dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam apa yang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Sehingga berkat Tuhan terus ada bagi kehidupan mereka dan mereka bisa memberkati banyak orang lebih lagi lewat apa yang Tuhan percayakan. Bahkan bagi setiap umat-Mu yang hari ini belum bisa memberikannya Tuhan, biarlah Tuhan juga bukakan pintu berkat bagi mereka sehingga mereka bisa mensupport setiap pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan, Engkau yang disenangkan dalam kehidupan setiap umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap apa yang kami kerjakan di Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan, kira jadi berkat bagi negeri ini. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan ada di sana. Dan biarlah kasih Tuhan terpancar juga dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Dan terus Tuhan, biarlah kami sama-sama semua bergandengan tangan membawa Engkau dalam setiap program demi program, dalam setiap kehidupan demi kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau yang disenangkan, Engkau yang mempermuliakan. Bahkan Indonesia kami percaya ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dari Sabang sampai Merauke, dari paling tinggi sampai rendah Tuhan, pemerintahan yang ada hikmat-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera Tuhan ada bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan dalam masa-masa politik yang ada ke depan Tuhan juga ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang campur tangan dalam segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami percaya berkat Tuhan ada mengikuti setiap kami, karena hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami mau angkat tangan kami, kamu mau terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikan dan pekerjaanmu. Diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah setiap doa-doa yang kau naikkan. Tuhan ada di sana, mendengar setiap jawaban, memberikan setiap jawaban doa bagimu, dan mendatangkan kekuatan bagi hidupmu untuk kau melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Hidupmu diberkati, Tuhan ada dalam kemuliaan Tuhan untuk jadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah Friday Service. Sampai jumpa di Saturday Service dan ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.
Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Segera rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Marlon Bolung, Terbaik Bagiku. Anda bisa dapatkan di seluruh digital platform kesayangan Anda. Kiranya mendatangkan kekuatan bagi semua yang mendengarkannya. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth diadakan setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala Terkasih, Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari. Bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, $3,300 all in. Dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, Glass Boat,
dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.